Halo fam. Sehat? Halo dari Malaysia. Oh, Malaysia. Whoop, whoop. Malaysia. Hello fam. Whoop, whoop. Bagus, bagus fam. Siapa mau nanya dulu? Halo Coach keren. Hey Hai fam. Coach Jo, saya dari Malaysia. Malaysia lagi. Woohoo. Whoop, whoop. Malaysia. Halo Jo. Hey fam. Otek. Apa kabar Coach? Baik, baik. Musa. Sorry, habis. Salam dari Bali Coach. Oh, Bali. Whoop, whoop. Sampai bulan depan, Bali. Umur 17 tahun kalau gym, apakah berpengaruh ke tinggi badan? Mau tinggiin badan? Ya berpengaruh nggak kalau nge-gym 17 tahun? Mungkin kamu beres tinggi, fam. Tapi kalau mulai latihan, mungkin sedikit lebih tinggi. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi bisa. Vitamin D perlu nggak? Pertanyaan bagus, fam. Iya, kalau di atas 30 tahun, di bawah 30 tahun, nggak usah. Kalimantan, dari Kalimantan. Kalimantan, wup wup. Siang Coach mau tanya, berat BB 63, dada ke atas ada kelihatan progres, tapi perut susah banget kecil. Fam, kamu pasti latihan perut. Kalau nggak perut kecil, kamu latihan perut. Jangan latihan perut. Fokus diet yang benar. Banyak protein, lemak kurang, karbohidrat kurang. Dan sabar. Salam dari Kalimantan Timur, Coach. What up, Kalimantan? Wup wup. Sama-sama, fam. Push up bisa nambahin tinggi nggak? Nah, nggak perlu resistance, fam. Perlu beban. Buat naikin growth hormone di dalam badan kita. Ada nggak sih sebenarnya makanan yang naikin growth hormone? Kemarin ada yang nanya. Ada makanan? Nggak. Jadi emang kalau menaikin growth hormone harus latihan sama beban ya? Harus latihan sesuatu yang keras, yang intensitas tinggi. Sorry, Fam. Dari Bandung. Halo, Coach Bandung. Olahraga apa yang cepat kecilin perut? Apa dia? Olahraga yang cepat kecilin perut. Nggak ada. Diet. Nggak, Fam. Nggak ada latihan. Nggak ada exercise buat perut. Okay? Kita latihan buat gedein otot aja. Kalau mau kecilin, harus kalori deficit. Paling cepat bikin pantat gimana, Coach? Yeah, Fam. Pertanyaan bagus. Harus cek YouTube kita, Joe Muscle Bandung, and cek bokong. Kita punya banyak video soal bokong aja. Nonton ya. Pasti bantu. Pasti bantu kamu. Secepat mungkin gedein pantat. Kalau stuck berat badan gimana? Asal masih ada hasilnya di kaca, berat badan nggak penting. Berat badan nggak penting. Kalau misalnya badan masih berubah. Ya. Vitamin D untuk orang tua penting. Kalau nggak keluar rumah, ya penting. Gimana cara memulainya? Jadi berapa? 5.000 IU sampai 10.000 IU. Atau lebih bagus, Fam, tiap 3 hari 30.000 IU. Cara ngilangin Gino gimana? Okay, Fam, good question. Pertanyaan bagus. Kalau sudah dapat Gino, pakai makan, saya nggak dokter ya, ini buat hiburan dan ilmu aja ya. Kalau orang punya Gino, mereka pakai Tamofen. Tamofen bisa bantu hilangin Gino. Tapi kalau sudah keras, harus operasi. Udah banyak yang kelewat. Ya. Pertanyaan bagus, Fam. Ini cara ngilangin. Dan jangan makan kedelai. Struggling untuk nambah berat badan dan massa otot, tapi harus rest day. Sementara di sisi lain, rest day merasa ada penyusutan otot.
Enggak sih, sebenarnya rest day itu enggak penyusutan otot ya kalau misalnya Saya nggak latihan mengerti. keras. Saya nggak Nggak, mengerti kata dia rest, tapi kalau rest day dia merasa ototnya menyusut, mengecil. Oh, Dia- Fab, itu di dalam otak aja. Kita gedein otot waktu kita istirahat. Oke? Kita nggak hilang otot waktu istirahat. Kita gedein otot. Ini bagus. Coach, kalau full body workout, Ya. beban ringan selama 20 menit tanpa istirahat, itu disebut kardio atau bukan? Itu siapa? Kayak HIIT? Itu Bukan. buang waktu. Oh, oke. Enggak, kalau ringan itu kamu harus mengerti juga. Waktu orang bilang ringan, mereka bilang gampang. Oh, oke. Easy. Oke. Saya nggak suka ringan. Kalau full body workout, wah, Joe, setelah saya beres workout 20 menit, wah, mati. Oke, ya itu bantu. Tapi waktu mereka saya bilang ringan, itu Ya. gampang. No, nggak bantu apa aja. Nggak ada intensitas. Fokus intensitas. Bisa berubah kalau full body, ya. Tapi kalau ringan, itu gampang buat kalian. Harus susah, harus keras. Fokus itu. Latihan kaki seminggu berapa kali idealnya? Latihan kaki. Kalau bisa lebih satu kali, harus fokus latihan lebih keras. Oh, kalau latihan malam karena dia kerja sampai jam 9 malam, terus latihannya jam 9 malam aman. Ya, silakan. Pertanyaan bagus ya, tapi ya, silakan. Halo coach, apa benar dengan jalan kaki itu lebih bagus untuk bakar lemak? Cardio nggak bakar lemak, fam. Cardio bakar kalori, fam. Kalau lagi diet dan jalan kaki, itu bakar lebih banyak lemak daripada otot. Tapi kalau nggak diet, nggak bakar apa aja. Nggak berubah. Fokus diet. Oh, ini main 6 kali seminggu di hari ke-7, apa boleh tetap latihan kalau ingin? Kalau bisa itu, kamu harus belajar latihan keras. Iya. Kecuali kalau memang cuma iseng-iseng terus, Harus. nggak mau berubah badan, mau latihan terus ya terserah. Ya. Kalau maintenance, Iya, kalau silakan. maintenance, maksudnya itu. Kalau maksudnya buat itu. senang-senang, silakan. Kita ngomong soal berubah badan, ya guys, transformasi. ya FM. Itu aja. Ya, tapi kalau misalnya emang udah seneng sama badannya, You see, terus banyak orang salah bikin mengerti itu, kayaknya. ya salah mengerti ini. Mereka bilang, oh Joe kayak bully, oh Joe galak. Aku mau kalian berubah badan. Kalau mau maintenance, jangan kesini, fam. Saya nggak bantu orang mau maintenance. Saya mau bantu orang nggak bisa berubah badan. Saya mau bantu kalian berubah badan. Oke? Saya mau kamu bikin orang obesitas, lancet, like padat, like six pack. Atau orang kurus, berotot. Nggak mau kasih bantu buat maintenance. Itu nggak bantu, fam. It's not help. Gaskeun menyala abang. Gaskeun! Oh ini, coach, istri saya dulu operasi sesar ketika melahirkan. Sejak ini udah 2 tahun operasi latihan beban. Oh Silakan. iya. Fam, itu lama sekali. Istriku mulai latihan setelah 6 minggu. Nggak usah. Itu udah sehat. Tapi kalau terlalu lama, mungkin dapat diastasis. Oh ya, apa namanya? Kalau abis latihan sesar, yang penting kalau misalnya kata dokter udah boleh latihan, udah boleh. Biasanya kurang lebih 3 bulan. Tergantung Betul. juga setiap perempuan kan beda-beda ya cara penyembuhannya. Ada yang mesti lebih lama karena masih ada pendarahan di dalam, ada yang cepat. Jadi tanyain dulu ya ke dokter udah aman atau enggak. Kalau misalnya udah aman, udah kering lukanya, silakan dimulai latihan. Mulainya ya pelan-pelan dulu seperti biasa, nanti lama-lama intensitas meningkat. Tapi aman kok. Ya, juga fam, aku mau cerita soal ini. Waktu sebelum dia punya sesar, dokter bilang ke dia, oh maaf ya, nggak bisa punya six pack lagi. Saya bilang, you wanna bet? Dia, kenapa? Saya, pasti dia bisa. Yang sesar, kalau bagus, nggak affect lemak di perut. Dia, no, tapi setelah kita nggak bisa kembali. Bullshit.
Tapi sekarang dokter ini, lihat dia. Oh, okay. Sekarang dia bilang ke patient semua, bisa kembali perut. Saya sudah lihat. Jangan percaya yang dokter soal fitness ya, fam. Makasih, Ivan. Oh, ya. Pertanyaannya. Ini dari Kalimantan Selatan. Hey, Kalimantan Selatan. Wup, wup. Defisit kalori yang bagus buat harian gimana? Sorry? Defisit kalori yang bagus buat setiap hari gimana? Nggak ngerti. Julia Jelasin harus tahu pertanyaan, lengkap tentang kalian dulu. Kalau harus jelasin lebih jelas dari itu ambigu, fam. Banyak ambigu sekali. Coach, saya sudah makan banyak tapi BB nggak naik. Apakah ada saran? Kamu pasti nggak makan banyak. Kamu pikir makan banyak karena kamu kenyang. Kalau makan yang benar, pasti lihat, oh wow, kalori nggak bagus. Kalori nggak cukup. Coach, gue kemarin mulai bulking. Muncul stretch mark di bicep. Merah gitu. Tapi cuma ada di bicep. Itu kenapa ya? That's a good question. Okay, fam. Itu bagus dan jelek, okay? Bagus karena bicep kamu yang paling sensitif buat gedein. Kamu bisa punya tangan gede sekali. Aku nggak bisa gede cepat. Itu kenapa saya punya sedikit stretch mark. Kalau punya stretch mark gampang, itu bisa kamu gede gampang. Yang pujian, fam. Kamu beruntung. Fokus itu. Grow lagi. Stretch mark lagi. Oh. Bentar ya, ini agak Yeah, thank you. membingungkan. Ini ada Carol. Benar, Carol. Atletku, fam. Kalau latihan keras, fokus di SSR aja atau dicampur sama set biasa? Pertanyaan bagus, fam. Terserah. Kalau mau campur, silakan. Kalau mau fokus SSR aja, boleh. Kalau berubah sama satu dan gak berubah sama dua, dan satu yang benar, ya. Wah, bagus, fam. Kamu belajar dari kita. Pasti kamu berubah, fam. Mantap. Gas. Good. Jaya, jaya, jaya. Hey coach, bila datang ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur. Fam, aku kangen Kuala Lumpur. Sudah lama. Kita selalu bolak-balik ke Kuala Lumpur buat latihan sama Wong Hong. Dia baik sekali, fam. Seberapa penting minum kreatin untuk orang yang sedang gym? Next. Fam, kreatin. Terserah. Banyak di YouTube kita sudah banyak Coach Jo ngomong soal kreatin di YouTube. Saya kita bosen cek sama aja. kreatin. Cek aja di YouTube. Kreatin's bullshit. Just nonton YouTube, ya, fam? Tapi, fam, sama soal kreatin, saya mau bilang ini aja. Kalau kalian pikir kreatin special, kamu harus belajar. Kamu victim of marketing. Victim of marketing. Berapa menit minimal rest dalam latihan pas lagi latihan? Oke, pertanyaan bagus banget. Tapi saya nggak bisa jawab. Tergantung kamu, oke? Tapi fam, saya fokus ini. Kalau work set yang keras sekali, ya pasti nafas dalam-dalam ya. So, satu harus tertahan nafas dulu. Tarik nafas. Maaf, aku masih capek. Tarik nafas dulu ya. Saya tak cari kata di dalam otak saya. Nggak ada. Tarik nafas dulu, oke? Tapi sebelum mulai work set lagi, harus siapin mental. Harus fokus, oke. Saya pasti siksa sendiri sama set ini. Saya pasti fokus. Saya eksekusi saya sepenuh intensitas. Saya kasih 100% usaha. Kalau bisa pikir jelas dari itu, siap buat work set lagi. Pertanyaan bagus, fam. Tapi kalau latihan kayak pussy, 10 detik. Cara mencoba menentukan beban yang digunakan saat latihan SSR. Good question. Oke, tapi saya perlu jelasin sama question ini. Ini, saya mengerti, boleh jelasin pertanyaan ini? Jadi kalau mau SSR, gimana cara nentuin berat yang benar? Good weight for it. To use. Pertanyaan bagus, tapi susah jawab, fam.
orang fikir, hitung repetisi. Saya nggak percaya sama hitung repetisi. Tapi kalau mati, itu cukup. Beban cukup. Tapi kalau like 100 rep dan belum capek, itu paling terlalu ringan. Ya. Aku ada pertanyaan. Lebih baik keberatan atau keringanan kalau ngelakuin SSR pertama kali? Nah. Well, pertama kali paling bagus salah sama sedikit terlalu ringan. Lebih banyak repetisi. Tapi kalau mati masih bagus. Iya. Itu intensitas paling penting, fam. Saya nggak hitung repetisi. Saya nggak bilang, 8 sampai 12 rep, pas, sempurna. Buat gedein otot. No. Saya nggak tahu berapa repetisi. Tapi saya pasti tahu kalian gagal, kalian failure sama set, pasti berubah. Itu kita 100% tahu. Di sains juga. Tapi pertanyaan bagus, fam. Maaf ya, saya nggak bisa jawab yang jelas banget. Om Jo keren. Kamu keren. Kursinya bagus. Iya, saya setuju. Bentar ini. Duduk bentar, Mas. Kita beli kursi ini dari yang kota kota yang terkenal buat. Iya, lupa. Dikirim dari mana gitu ya. Jayapura? Enggak, bukan. Bukan. Enggak sejauh itu. Lupa. Gaston, fam. Oh, saya coba Big Hero 3 Tokyo. Tapi telapak tangannya sakit sama siku itu kenapa? Salahnya di mana? Ya, salah di mana? Kamu mungkin coba yang beban terlalu berat buat kamu. Yang penting eksekusi. Pemanasan dulu, fam. Jangan langsung ke set Big Hero 3. Saya contoh ini ya, fam. Atlet saya, dia kuat sekali. Dia bisa bench press 100 lebih kilo buat repetisi. Dia sangat kuat di dada. Tapi, fam, waktu dia Big Hero 3, dia failure di 17,5 kg dumbbell. So, tapi kita mulai dari 5 kg. Pemanasan 5, pemanasan 7,5, pemanasan 10, pemanasan 12, sampai 17,5. Okay. Coach, saya udah turun 45 kilo, perutnya masih gelambir. Itu harus latihan abs? Dia nanya. Oke. Kamu belum dapat padat, Harus diet lagi, fam. Hampir ada, Sabar ya. Terusin diet, terusin cardio, latihan keras, pasti dapat abs. Tapi, fam, kalau kamu cowok kadang-kadang lebih suka berotot di sini. Silakan. Mereka nggak pakai baju yang ketat. Saya mengerti suka buka baju dan show. Tapi wanita, nggak ada. Saya belum pernah ketemu wanita, saya mau besar otot di sini. Saya belum pernah ketemu cewek kayak gitu. Cewek semua, saya mau perut kecil gimana? Mereka nggak latihan perut. Itu kenapa kalau ke Joe Muscle Bandung, cewek semua perut kecil, fam. Tapi pasti lihat abs kalau diet lagi. Ngecilin lengan untuk wanita. Kecilin lengan? Lengan buat wanita. Ya. Pertanyaan bagus. Latihan punggung, kaki, dada, bahu. Diet dan cardio pasti kecilin tangan. Lengan. Lengan, ya. Lengan. Oh, ini. Coach, ini dari Ivan lagi. Hai, Ivan. Coach, latihan yang aman buat wanita hamil apa? Apa boleh latihan terus? Wanita hamil seharus latihan sama beban, tapi enggak keras. Ini waktu saya bilang jangan latihan keras. Kalau wanita hamil nggak usah latihan keras. Latihan cuma sedikit, tapi fokus form, fokus control, eksekusi. Wah, istri saya dia enggak gendut sedikit. Istri dua saya enggak gendut sedikit. Mereka dua-duanya latihan waktu hamil, tapi enggak keras. Latihan ringan, latihan gampang. Enggak usah latihan keras karena kalori semua ke bayi atau ke otot. Gampang. The way you say it, kesannya you have two wives. Oh, iya, dulu.
Dulu. Waktu saya orang ABG. Saya punya 2 anak saya, tapi saya punya 1 istri. Terima kasih. Apakah aman latihan terus sampai 9 bulan? Kalau hamil aman sampai 9 bulan? Sampai... Oke, saya mau cerita, fam. Saya punya klien, dia squat, body weight squat, di dalam rumah sakit sebelum melahirkan. Dia, dokter bilang, mungkin jalan kaki buat cepatin melahirkan. Dia nggak mau, saya lebih mau squat. Dia mulai squatting. So, boleh. Tapi kalau kerasa aneh, jangan. Fokus tinggal sama badan. Apa ini cara bentuk kaki? Ada di YouTube kita ya, semua latihan-latihan ada semua lengkap di YouTube kita. Betul. Oh, membuat tato di paha dalam sakit nggak? You don't have tato in. Enggak, saya belum pernah. Tapi tato nggak sakit. Nice chair. Terima kasih. Saya beli di sini. Kenapa turun berat badannya stuck? Oke. Waktu badan kita adaptasi sama kalori, kita harus ganti sesuatu. Mungkin latihan lebih keras, mungkin kurangin karbohidrat lagi, atau naikin cardio. Banyak macam-macam bisa bikin adaptasi, bikin stimulus adaptasi lagi. Ini. How to lose mommy's pouch. Watching you from California, and I love the way you speak Indonesian. Oh, thank you. I'm going to speak English for this because you ask in English. Though. Mommy pouch. Yeah, you just have to keep dieting. You just have to keep going. Don't work your abs. Just keep doing your training. Train hard. Keep your cardio and keep your diet. And I promise you that mommy pouch will go. I promise. I've worked with so many women. Women is actually what I specialize in. And all the women I've worked with that followed everything I said, 100% got the stomach that they want. If you need help, www.joemusclebandung.com. It's in both English and Bahasa Indonesia. Side lateral itu tricepnya wajib di lock ya, coach? Ya, itu paling efektif, fam. Karena di lock tricep, ini harus kerja aja. Lihat, kalau saya gini, look, ini pindah langsung, tapi saya bentuk, look, ini kencangin. Saya nggak mau, tapi waktu raising, ini kencangin, itu mau ambil beban. Tapi kalau sudah punya bahu bagus, gak usah. Saran itu buat orang susah dapat bahu. Ini sering latihan tricep, kalau buat cewek itu bikin besar apa kecil? Besar. Latihan semua bikin otot besar, fam. Itu kenapa kita latihan. Tapi lebih susah buat Anita gedein otot, oke? Lebih susah. Kenapa kita nggak boleh jatuh cinta di tempat gym, coach? Kenapa? Nggak tahu. Kenapa you cannot fall in love at the gym? Bisa jatuh cinta di mana-mana. Ayo, fam, harus punya game. Harus punya kayak aku, game. Orang mana, coach? Om asli orang mana? Orang Bandung. Orang Bandung. Karena kalau aku sudah. Karena kalau marahan nanti dilempar dumbbell. Kalau ketemu. Mungkin. Mungkin itu alasannya. Kenapa nggak boleh jatuh cinta di gym? Oh, coach, kalau selesai gym, abis gym normalnya timbangan naik atau turun sih? Kalau abis ya, tergantung. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun setelah. Tapi berubah berat waktu setelah latihan. Sorry. Maaf ya. Coach, kalau badan sudah tidak merasakan DOMS, apa harus menaikkan beban? Menaikkan intensitas? Naikkan, yes, itu. Naikin intensitas, fam. Benar. Harus percaya saya. Apakah saat melakukan program gym boleh merokok? Saya nggak mau kasih saran buat itu. Terserah. Ini apa? Saya sudah progresif. Oh, you wanna talk about progressive overload DOMS, tapi DOMS yang saya rasakan tidak
menghalangi saya buat latihan terus. Oke. Ngerti. Sam, saya mau ngomongin soal progressive overload dulu. Ini effect? Can you get rid of it? Nggak ngaruh. Oke, nggak apa-apa. Oke, Sam, progressive overload. Itu cara buat naikin intensitas. Oke? Progressive overload enggak dapat otot, Sam. Kalau gampang, tapi naik berat, itu enggak bantu otot. Intensitas bantu otot. Progressive overload means kamu harus 1 repetisi atau 1 kg tiap minggu. Setiap minggu harus nambahin. Itu setelah 1 bulan, kamu pasti di sini. So harus naik intensitas buat gedein berat, gedein repetisi, naikin berat beban. It's just intensity technique, fam. Tapi saya progressive overload bosen. Nggak usah pemanasan dulu, langsung work set, beres. Bisa di dalam gym 30-45 menit aja. Buat saya lebih efektif dan lebih ekonomik, fam. Nanti deh kapan-kapan. Tapi kalau kalian suka di dalam gym lama, oke, terserah. Ya kayak sekarang yang programnya Coach Ardi yang lagi The Beast juga, dia cepet sekali paling lama latihannya. 35 menit, 40 menit. Jadi kalau nggak percaya kapan-kapan kita full video, full latihan sama istirahatnya juga biar tahu betul. betapa cepatnya. Bisa. Mungkin kita live di YouTube live waktu dia latihan. Wanita dengan upper body sudah lumayan bagus, tapi paha dan kaki banyak lemak. Kalau latihan kaki terus, apa tambah besar kakinya? Itu bagus sebenarnya kan, karena bagus. latihan kaki. Fam, banyak wanita punya paha besar karena squat salah, leg press salah. Kalian leg extension, kenapa leg extension? Bisa latihan terus, kalau latihan keras, dan fokus bokong waktu latihan. Nggak fokus paha. Kalau mau mengerti itu, cek YouTube kita, fam. Kita ngomong soal squat, soal leg press buat wanita. Kalau diet dan cardio, pasti kecilin paha. Jika keesokan muscle tidak sore, apakah benar workout kita tidak maksimal? Bisa Coach Jo tolong terangkan. Muscle tidak sore. Kalau muscle tidak sore, pasti intensitas, fam. Pasti intensitas. Kamu hitung repetisi, kamu fokus dorong daripada failure. Fokus intensitas, fokus nggak bisa gerakin beban sedikit pun. Coach, ini cara lihat kita sudah progres atau belum gimana? Saya sudah sekitar baru mulai 2 mingguan nge-gym, tapi belum tahu kalau misalnya udah progres atau belum. Ya. Caranya gimana biar tahu? Pasti ngelihat banyak progres di dalam 2 minggu. Nunggu 1 bulan loh. Tapi fam, kalau 1 bulan gak lihat progres, pasti langsung ganti program, oke? Kita punya program buat kalian. Pasti lihat hasil di dalam 4 minggu. Kok saya kalau lari sering sesak nafas, gimana cara Kenapa kamu mengatasi? lari? Kenapa kamu lari? Mungkin dia pelari. Jangan lari. Itu aja, gampang. Berhenti lari. What was that one? Oh ini. Coach, berat badan saya mudah naik dan mudah turun. Otot juga mudah terbentuk. Itu badan saya jenis apa ya, Coach? Well, saya harus lihat badan. Kamu nggak bisa bilang ke saya. Saya harus lihat badan kamu. Tapi aku bakar lemak dan bakar otot sama. Saya harus hati-hati waktu saya diet. Gimana cara join program coachingnya? Di www.jomusclebandung.com. Cek di situ. Atau DM kita, nanti aku kasih tahu, nanti aku kirim linknya. Lebih penting beban atau repetisi, udah dijawab terus ya itu. Lebih penting intensitas. Normal body fat berapa persen? Saya nggak peduli. Kalau kamu suka badan, oke, body fat good. Itu tergantung orang. Fam, nggak ada satu cara buat orang semua. Itu tergantung kalian, oke? Saya punya banyak klien.
buat saya mereka masih sedikit terlalu banyak lemak. Tapi mereka senang. Mereka happy. Oh, Joe, saya suka badan saya. Oke, kamu sempurna then. Naikin intensitas itu seperti apa ya, Coach? Boleh partial rep, boleh rest pause. Cek YouTube kita, fam. Kita punya teknik intensitas, okay? Di website www.joemusclebandung.com bisa punya cari intensi teknik. Well, teknik intensitas. Itu bantu kamu. Kamu harus lihat. Saya nggak bisa ngomong soal. Kamu harus lihat, harus nonton video soal intensitas. Kalau nonton cara itu kita latihan jelas banget. Ya. Kayak kita baru ngepost yang Coach Ardi kemarin latihan pas back day. Dia itu kelihatan banget intensitas. Ya, dia pakai teknik intensitas di latihan semua. Itu udah tadi yang tadi. Belum ada lagi. Oke, Phil. Makasih buat nonton kita. Saya selalu kesini karena ini. Lihat, ini jijik. Itu normal body fat percentage sudah dijawab tadi. Kalau suka body fat kamu, cukup. Hai semua. Hey, what up, fam? Nggak pengen nanya, cuma mau bilang makasih banget sudah sering bagi-bagi ilmunya. Oh, bagus. Kok semuanya sangat bermanfaat. Saya sudah lihat hasil dari nonton YouTube. Kemarin saya juga sudah beli bandnya. Terima kasih. Alright. Hebat, fam. Mantap. Kasih. Kamu baik. Coach, sewaktu Keren. latihan, apakah bagus saya minum air kelapa? Interesting. Air kelapa buat latihan, bagus nggak? Enggak. Itu terlalu banyak gula. Tapi, fam, kalau mau recovery lebih cepat karena kamu kurus, oke. Oke. Tapi yang real ya air kelapanya. Ya, ya. yang real. Yang dari Jangan kelapa yang asli. Ya, benar. Because mereka just tambahin gula. Iya, aku juga suka. Buat yang kelapa, yang air kelapa yang kan suka sekarang banyak dijual air kelapa yang di Itu. kemasan, itu gula aja. yang di botol atau apa. Kalau aku sih jujur aja nggak percaya. Kalau aku pasti beli langsung dari kelapa asli, airnya dari situ. Kalau itu nggak apa-apa. Itu bagus, Itu banyak bagus. elektrolit. Tapi kalau gemuk, jangan. Bentar. Oh, mau nanya, aku sedih dibilang ego lifting, padahal target over beban mungkin. Kalau masih caranya benar dan tujuannya ngerusak otot, bener kan nggak apa-apa. Nggak tahu dia curhat kayaknya. Saya nggak mengerti. Nggak dia curhat kok, dia Just sometimes talking people, about ego lifting. Ya, saya nggak peduli. Saya mau bantu kalian. Saya nggak peduli yang orang lain lakuin. Oke, fam? Saya nggak peduli. Selama membantu kalian, saya teruskan, nggak bantu gasken. mereka. Saya bantu kalian. What up, fam? Hello, fam. Pokoknya hampir semua informasi udah ada di YouTube kita, contoh-contoh latihan juga. Oh, Coach, aku baru 3 bulan gym, lingkar pinggang hilang 6 cm. Wow. That's good. Tapi berat badan nggak turun-turun. Hebat. Iya. Berarti itu pasti gedean otot dan turun lemak. Iya. Wah, hebat. Mantap. Itu keren Respect. banget. Halo, fams. What up, fam? Ada satu masuk, ada satu pergi. Ada satu masuk, ada satu pergi. Coach, apakah saat melakukan SSR itu bila saya masih obes, apakah itu akan mempengaruhi pembakaran lemak saya, Coach? Yes, oke. Enggak mengerti. Kalau masih obes, SSR itu bagus nggak? Oh, yeah. Oh, SSR bagus buat orang obesitas, like susah pindah. SSR paling bagus buat orang tua, kayak aku, atau orang cedera, atau orang obesitas. Aman. Itu saya bikin SSR buat kalian. Kita. Pertanyaan bagus, fam. Oh, ini whey atau kreatin udah dijawab di YouTube ada. Kalau suka tempe gimana dong? Just kurangin makan. Kurangin aja.
Jangan dijadiin kayak main proteinnya gitu. Kalau seminggu sekali it's okay lah. Cuma jangan dipakai, jangan. Teteh kenapa nggak di-inframe, nggak capek lehernya nengok-nengok. Iya, lebih malu, fam. Iya, aku malu. Oh, ini coach, apakah berenang bisa cepat recovery otot? Oh, man. Pertanyaan bagus. Saya nggak mau ngomong kayak gitu. Tapi, kadang-kadang, okay? Kalau main di dalam kolam berenang, bisa bantu recovery. Tapi kalau like focus like laps, like bolak-balik, enggak. Kalau protein... Tapi saya suka kolam berenang buat berotot, okay? I like it. Swimming's good. Kalau konsumsi 400 gram protein, apa aman? Aman. Nggak ada yang maksimal buat protein. Kecuali kamu kalau kamu punya ginjal sehat, nggak hancur ginjal sama protein. Can sex reduce the quality of our muscle? Increase. Naikin quality of muscle. Benar. Banyak endorfin, banyak serotonin, dopamine naik. Itu bantu recovery, fam. Bisa bikin otot lebih gede. Have sex. Oh, hewani. Bagus mana buat diet? Nabati apa hewani? Hewani. Come on, fam. Nabati shit. Terima kasih banyak, Coach. Pokoknya saran Coach banyak yang udah diterapin dan banyak yang berhasil juga. Alright. Mantap, fam. Kamu keren. Yes, good. Coach, aku pernah lihat Coach bilang kalau makan ayam atau daging sekali makan bisa langsung belasan potong. Apakah aman, Coach, buat kolesterol? Jangan. Kenapa khawatir sama kolesterol? Kolesterol enggak bikin orang nggak sehat. Udah banyak pelajaran dari itu. Udah banyak yang baru, research baru soal No, nggak baru. Sudah lama, tapi orang akhirnya ngomong soal research. Bagusnya berapa kali nge-gym dalam seminggu? Menurut saya paling maksimal 3-4. Telur bagus nggak buat diet? Ya, bagus banget. One day one muscle, oke. Ya, oke. Coach, powerlifter kalau lagi DOMS disertai nyeri, apakah aman? Nggak tahu di sini nggak buat powerlifting. Saya nggak peduli. Maaf ya. Saya suka powerlifting, tapi saya nggak punya menurut buat powerlifting. Coach, penurunan BB drastis saya alami, berat badannya turun. Tapi badan saya masih tetap sama. Nah, weight training ya. Yes. Kamu pasti diet dan cardio aja. Harus latihan sama beban buat bikin bentuk, fam. Itu kenapa kita latihan sama beban. Latihan sama beban. Beli program dari joemusclebandung.com. Ini Coach, testosteron booster dalam bentuk pil aman buat tubuh? Ya, aman. Pasien nggak bantu juga. You are cool, Joe. No, you're cool, man. What's namanya siapa? Richard, you're cool. Iya kan? Salah, iya benar. Coach, salam kenal. Mau tanya gimana besarin pergelangan tangan? Wrist? Iya, tangannya saya kecil, tapi dumbbell shoulder saya Kamu misalnya ini atau pergelangan? Nggak bisa gedein pergelangan. Oke, nggak bisa ternyata. Pergelangan saya kecil sekali, fam. Coach, saya kerja 2 shift, 1 minggu siang, 1 minggu malam. Kalau saran coach, si minggu berapa kali gym bagus? 3 kali cukup. 3 kali. 3 kali, tapi yang volume sedikit ya. Fokus intensitas dan dalam dan keluar langsung. Thank you for your reels. Helps me a lot. Yang Richard tadi. Richard. You're welcome, brother. You're welcome, fam. Very welcome. Oh, ini BCAA atau pre-workout? Terserah. Kopi. Oh. Ya, benar ya. Yupi. Yupi, kalau nonton, sponsor aku ya. Aku bayar banyak Yupi. Fab, buat pre-workout, nggak perlu bisa, nggak perlu pre-workout. Kopi paling murah, itu pre-workout juga. Terserah. Makan paling penting. Makanan, maaf.
Umur 17 tahun biar tinggi badannya nambah, bagusnya latihan apa? Selain renang. Oh, dia renang. Sorry. 17 tahun kok biar tingginya tambah, latihan apa? Loncat. Kamu plyometrics paling efektif buat tinggiin, tapi kamu 17 tahun susah buat lebih tinggi setelah 16 tahun kalau cowok. Kalau wanita udah beres. Di rumah hanya punya dumbbell dari semen 7 kilo gimana? Fam, jangan beli band atau home alone program dari Joe Muscle Bandung. Itu paling efektif. Coach Joe gokil. Penjelasannya sesuai fakta, sangat keren Coach. Terima kasih, Fam. I like you. Coach, kalau saya off latihan seminggu lebih karena kerja, tapi saya masih sering minum whey protein, apakah itu akan menjadi lemak? Enggak. Iya, pertanyaan bagus, Fam. Saya mau semuanya. Boleh ulangi pertanyaan dia? Coach, kalau saya off latihan seminggu lebih lama, seminggu atau lebih lama karena kerja, tapi saya masih sering minum whey protein, apakah itu menjadi lemak? No, Fam. Bisa tahan otot. Kalau fokus naikin protein waktu nggak bisa latihan, pasti tahan otot lebih lama. Itu pinter. Dia pinter. Terusin, Fam. Terusin. Jangan ganti itu. Bagus. Gym di tengah malam bisa nggak? Soalnya ada gym yang 24 jam. Apakah worth it? Kalau bisa, Kalau silakan. bisa latihan keras tengah malam ya silakan. Ya, silakan. Coach, wajar kan kalau cutting tenaga sedikit lemes? Kalau biar nggak lemes gimana? Kalau lagi cutting? Kalau cutting benar, pasti lemas. Kamu harus lebih kuat di dalam sini. Mental harus kuatin mental. Cara untuk konsisten latihan, Coach, bikin jadwal. Ya. Bikin jadi prioritas. Oh. Juga. Don't be a pussy. Okay, fam? Harus bilang sendiri, aku kuat, aku semangat. Terusin bilang itu. Maksimal tidur jam berapa, Coach? Maksimal? Tidurnya jam berapa? Aku? Kalau dia mah. Saya? Ya, kalau... Saya tidur di sebelum jam 9. Terserah sih, kalau yang lain terserah kan ya. Ya, nggak ada hukum, nggak ada peraturan. Tetap semangat Coach, bikin kontennya sangat membantu. Mwah, you rock. Coach Joe, umur saya 34, tinggi 179, berat badan 55. Tulang saya kecil dan ada riwayat gangguan tiroid. Saya coba terapkan SSR, tapi recovery-nya lama dan sakit. Okay. Boleh minta masukan apa yang harus dirubah? Katanya. Pasti kamu terusin program itu. Kalau kerasa kayak gitu, bagus banget. Cuman fokus makan lebih banyak. Protein dan lemak yang bagus kayak Aceh Kitchen Nut Butter. Tapi fam, kalau beli selai kacang harus dari Aceh Kitchen. Aceh Kitchen aja punya satu ingredient. Itu aja. Banyak orang bilang, oh ya kita punya satu ingredient. Saya lihat, gula merah, madu. Itu bikin kacang jelek banget. Nggak bisa campur manis sama lemak. Okay? Makan lemak dari kacang atau selai kacang, Aceh Kitchen Nut Butter, atau olive oil, macadamia nut oil, minyak kelapa, kayak gitu. Pasti lihat hasil. Pasti lihat hasil. Recovery jadi lebih cepat. Saya nggak bilang ke kamu harus latihan lebih keras. Udah latihan lebih keras. Good job. Mantap. Was that one? Nggak mau nanya-nanya seputar gym, boleh di DM. Latihan kalori apa yang bagus buat nurunin berat badan? Kamu harus rewrite. Ya. Ulangi, Fam. Mau menurunkan berat badan, biar saran latihan, kalau bisa cek YouTube aja. Ya, kalau program tapi enggak dari latihan, Fam. Itu dari diet dan cardio. Diet dulu. Saya bisa bantu kalian semua.
Cek www.joemusclebandung.com. Dari video short YouTube Coach Jo, saya pahami kalau mau besarin badan angkat beban, kalau mau kecilin badan fokus kardio begitu. No, Coach. salah. Kardio dan diet. No, salah juga. Salah juga. Latihan dulu, diet kedua, cardio ketiga. Okay? Buat semua, fam. Kalau mau gedein otot, fokus latihan pertama, diet kedua, cardio ketiga. Dua-duanya. Tapi di diet buat bikin otot lebih banyak, sedikit beda daripada bikin lemak lebih kecil, lebih rendah. Coach, saya ada GERD. Setiap diet selalu sakit. Apakah latihan beban saja bisa menurunkan berat badan? Enggak. Kamu harus, kamu punya GERD karena kamu makan shit. Kamu pikir kamu makan bagus, tapi pasti nggak makan bagus. Saya bantu banyak orang sama GERD. Mereka makan terlalu banyak gula dan terlalu banyak lemak. Yang nggak bagus lemak. Kalau makan low carb, high protein, good fat, pasti bantu GERD. Tips defisit kalori tanpa hitung kalori, Coach. Hilangin karbohidrat. Good. Cara naikin berat badan buat yang kurus, Mister. Ada bulking di YouTube, cek. The Beast Program. Coach Ardi lagi itu sekarang. Latihan pertama beban, abis itu kardio. Apakah benar kalau lagi cutting? Latihan beban, terus abis latihan beban kardio. Oh, silakan. Kardio yang paling efektif apa? Efektif buat apa? Kalau efektif buat fat loss, nggak ada, fam. Kecuali ada diet. Kalau ada diet, okay. Hit cardio, efektif banget. Stairmaster, efektif banget. Jalan kaki, yang paling efektif. Kalau bulking boleh kardio? Boleh. Boleh banget. Bantu masuk kalori ke otot. Nah, kok saya ada bulging disc. Saya coba latihan back, terkadang masih ke-trigger. Apakah tetap saya lanjutkan? Kamu pasti latihan salah, fam. Aku punya 3 disk kayak gitu. Kamu pasti latihan salah. Cek YouTube kita, fam. Harus nonton terus YouTube kita. Waktu aku bantu orang atau aku latihan punggung. Nonton. Pasti form salah. Salah banget. Posisi badan salah. Coach, kalau buat anak 17-an gimana workoutnya? 17 sudah tua. Ya, itu dewasa, fam. Silakan. Apapun. Banyak ya tadi Kerja 17. keras. Latihan keras. Dia keras. Senang banyak yang muda-muda nonton kita. Yeah. 17, 17, 17 lebih bebas, fam. Iya. Aku cemburu. Biar aku mau kembali ke 17 tahun. Kalau saya punya informasi, buat saya tahu sekarang, waktu saya saya bisa professional football or professional basketball. Because aku atlet yang bagus, tapi saya terlalu kurus. Coach, memang ada pre-workout yang berbahaya. Nama pre-workoutnya broken hearted. Gak ngerti. Fam, pre-workout is just high amounts of caffeine. Sorry, maaf. Oh, gosh. Lapar. Fam, pre-workout semua fokus kafein. Kafein terlalu tinggi. Kalau udah masalah sama jantung dan terlalu banyak kafein, pasti ada masalah. Untuk cardio bulking, bagusnya berapa menit per hari, Coach? Tergantung. Nggak ada satu jawab buat itu. No, tapi kan kalau umur 17-an bisa menghambat pertumbuhan nggak? Apa itu? Nggak, umur 17 tahun kalau latihan bisa menghambat pertumbuhan nggak? Oh. Nggak, itu udah zaman dulu banget. Jadi menaikkan, aku yang ngomong aja deh, aku jadi kesal juga. Kalau workout itu menaikkan growth hormone yang membuat badannya tambah tinggi malahan.
Jadi kalau misalnya latihan muda, malahan jadi tambah tinggi. Semua klien kita yang muda-muda, Ya, yang mulai betul. dari 15 tahun, 14 tahun, 13 tahun, ada semua di gym. 12 tahun juga. 12 tahun juga ada, semuanya paling tinggi di keluarganya. Jadi jangan percaya, itu bener-bener mitos zaman Betul. dulu banget. Betul. Aku aja jadi Mitos. kesel sekarang. Bukan Jo lagi yang marah aku. Ya. Itu bikin aku marah sama mitos itu, fam. Itu bahaya buat orang. Harus latihan, fam. Kalau mau lebih tinggi, latihan. Tapi jangan powerlifting. Itu aja. Coach untuk full body. Boleh setiap hari, enggak? Tergantung sih kan. Pasti kamu nggak latihan keras, so jangan. Just sampai. Kenapa kalian mau buang waktu? Saya nggak mengerti itu. Saya mau paling efektif dan paling cepat. Kenapa mau harapan dapat hasil? Harapan. Saya mau pastikan. Kalau programnya benar, kalau pakai band kan. Worth it workout di rumah apa di gym, coach? Kalau rumah dan rencana bagus, dua-duanya bagus, Fam. Bisa berubah di rumah, bisa berubah di gym. Pre-workout hanya stimulan saja, Fam, nggak benar-benar beri kekuatan. Fam, dia salah. Enggak semua pre-workout stimulant. Ada stimulant free pre-workout. Kalau suka itu, beli itu. Ada stimulant dan non-stimulant. Saat rest day, biar cutting maksimal boleh kardio. Kalau rest day. Boleh kardio. Waktu cutting. Saya selalu pagi kardio sebelum makan. Coach, apakah latihan leg day itu ancaman bagi anak gym? Masih gak ngerti. Agak mengerti. Nggak mengerti itu. Gak ngerti aku juga. Oh. Minimal umur berapa boleh latihan, coach? Anak-anak? Boleh. Anak saya mulai 4 tahun. Dua-duanya anak berdua mulai 4 tahun. Mereka pull up, push up, dips. Body weights dulu mulainya biasanya. Udah ada. Oke, fam. Pertanyaan ini bagus. Nanti aku post kalian mulai lebih pintar sekarang. Mantap. Kalian udah nonton kita terus. Saya lihat. Kalian pasti berubah, fam. Kalau coba saran saya, pasti berubah, fam. Saya enggak influencer. Aku coach bener. Enggak ada coach kayak saya. Karena coach semua punya genetis bagus. Genetis saya jelek. Saya latihan 5 tahun. Nggak dapat hasil. Karena saya mengikuti bodybuilder. Coach yang bullshit. Saya nggak mau bullshit ke kalian. Saya kasih saran yang paling efektif. Mungkin dapat hasil dari lain. Mungkin. Tapi dari saya 100%. Oke? Ayo. Oh, ini aku pengen ngomong terima kasih kok. Saya ngikutin saran-sarannya di YouTube. Sekarang sudah turun 24 kilo dalam waktu 5 bulan. Wah, itu bukti, fam. Ini bukti, fam. 999 ayah. 99 ayah. Mantap, brother. Let's go, Gascon! Deuces. No excuses.